informasikan ke teman-teman semua, yaitu terkait bagaimana cara mengajukan sanggah bagi pelamar yang tidak memenuhi syarat seleksi administrasi. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan, pastikan teman-teman simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasinya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai seleksi CASN, baik itu CPNS maupun P3K. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja ke pembahasannya. Nah, hal pertama yang teman-teman lakukan adalah mengunjungi website sscasnbkn.go.id. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik login. Kemudian pada bagian ini silakan teman-teman masukkan nick dan juga password, kemudian klik masuk. Berikutnya pada resume pendaftaran, teman-teman scroll sampai ke bawah hingga teman-teman melihat notifikasi ini. Nah, di sini terdapat notifikasi mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, di sini juga dijelaskan alasan TMS atau tidak memenuhi syarat dari tim verifikator. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu surat lamaran tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian yang kedua, surat pernyataan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian yang ketiga, kualifikasi pendidikan tidak sesuai. Dan yang keempat, itu nilai TOEFL-nya tidak sesuai. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Oke, nanti akan tampil seperti ini ya teman-teman. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka pelamar berhak untuk mengajukan sanggah. Untuk mengajukan sanggah, dilakukan dalam waktu 3 hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah. Dalam hal ini, sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan oleh pelamar, melainkan dari pihak verifikator, teman-teman. Untuk hal yang tidak bisa disanggah yaitu seperti berkas yang tidak sesuai, kemudian berkas yang tidak lengkap, kemudian unggahan yang salah, dan perbedaan kualifikasi pendidikan. Jadi semua hal tersebut merupakan murni kesalahan dari diri pelamar. Namun, jika kesalahan berasal dari tim verifikator, misalnya teman-teman sudah mencantumkan bahwa tinggi badan teman-teman itu adalah 175, kemudian persyaratannya itu tinggi badannya minimal 166, namun teman-teman TMS atau dikategorikan tidak memenuhi syarat, maka hal tersebut bisa disanggah teman-teman. Karena hal tersebut merupakan kesalahan dari tim verifikator. Untuk itu, teman-teman berhak untuk mengajukan sanggah. Nah, perlu juga teman-teman perhatikan bahwa fitur untuk ajukan sanggah ini bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, misalnya teman-teman salah unggah ataupun berkas tidak lengkap. Untuk mengisi alasan sanggah, itu harus benar, realistis, dan tidak mengada-ngada serta berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya, teman-teman. Nah, jika pelamar sudah menyadari kesalahan tersebut berasal dari diri teman-teman, maka tidak disarankan untuk mengajukan sanggah, teman-teman, karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Alasan sanggah harus sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Baik, bagi teman-teman yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat karena kesalahan tim verifikator, itu teman-teman berhak untuk mengajukan sanggah. Nah, berikut ini merupakan cara untuk mengajukan sanggah, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa klik ajukan sanggah ini. Kemudian akan tampil form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi, kemudian dokumen yang telah diunggah pelamar, dan juga kolom isian alasan sanggah. Nah, teman-teman dapat memberikan alasan sanggah dari hasil seleksi administrasi pada kolom alasan sanggah ini. Pada kolom ini, itu teman-teman bisa menuliskan alasan yang masuk akal yang sekiranya diterima oleh tim verifikator. Jadi teman-teman gunakan tata bahasa yang baik dan benar. Kemudian
Khusus untuk pelamar tenaga kesehatan yang STR-nya sudah habis masa berlakunya dan dinyatakan TMS, maka berdasarkan Surat Permenpan RB nomor B1121 dan seterusnya tanggal 23 Juli tahun 2021, bahwa tenaga kesehatan yang dinyatakan TMS dikarenakan STR yang dimiliki habis masa berlakunya dapat mengunggah STR yang habis masa berlakunya dan ditambahkan screenshot pada web mtki_kfn_kki minimal pada tahap pembayaran untuk memperpanjang STR dengan cara memilih tombol unggah ulang ini, teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman mengunggah STR lama dan screenshot yang telah ditentukan dan mengisi alasan sanggah pada kolom alasan sanggah ini, teman-teman. Nah, kemudian pada bagian bawah form sanggah ini akan ada tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, pada bagian bawah halaman form sanggah itu terdapat informasi batas waktu pengiriman sanggahan yang dapat diajukan oleh pelamar. Nah, pada bagian ini diinformasikan, mohon diperhatikan fitur sanggah ini bukan untuk memperbaiki kesalahan yang Anda lakukan. Alasan sanggah yang Anda isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah Anda unggah sebelumnya. Jika Anda sudah menyadari kesalahan Anda, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur ini karena tidak akan mengubah hasil verifikasi. Demikian alasan sanggah untuk alasan TMS persyaratan saya buat sesuai dengan dokumen sebenarnya, dan apabila ternyata isian yang saya buat tidak sesuai dengan dokumen, saya bersedia menanggung akibat hukum yang ditimbulkannya. Nah, apabila teman-teman sudah yakin dengan sanggahan teman-teman, baik itu dokumen yang diperbaiki maupun alasan sanggah, maka teman-teman bisa mencentang kotak ini. Kemudian apabila sudah benar-benar yakin, teman-teman bisa klik akhiri proses sanggah. Nah, jika terdapat kolom isian alasan sanggah yang kosong, kemudian pelamar memilih akhiri proses sanggah, maka akan tampil peringatan seperti ini, teman-teman. Di mana terdapat notifikasi, Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah. Nah, jadi apabila ada kolom yang masih kosong, silahkan teman-teman lengkapi, kemudian klik tombol akhiri pendaftaran kembali. Nah, apabila sudah, maka nantinya akan ada peringatan seperti ini, teman-teman. Setelah mengirimkan alasan sanggah ini, Anda tidak diperkenankan mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan? Jika teman-teman yakin, klik iya. Setelah memilih tombol iya, kemudian akan tampil informasi bahwa pengajuan sanggah teman-teman berhasil. Kemudian teman-teman bisa klik OK. Perlu teman-teman ketahui bahwa pelamar hanya bisa melakukan sanggah satu kali. Bagi pelamar yang sudah pernah melakukan sanggah, kemudian ingin melakukan sanggah kembali dengan memilih tombol sanggah, maka sistem akan menampilkan informasi seperti ini, ya teman-teman. Mohon maaf, Anda sudah pernah melakukan sanggah. Silahkan refresh halaman resume Anda. Jadi, bagi pelamar yang telah berhasil melakukan sanggah, dipersilahkan untuk melakukan refresh halaman resume, kemudian sistem akan menampilkan keterangan bahwa Anda sudah pernah menyanggah. Harap menunggu jawaban sanggah dari instansi tersebut. Nah, jadi teman-teman sudah berhasil melakukan masa sanggah dan teman-teman tinggal menunggu pengumumannya saja. Jika masa sanggah sudah berakhir, maka akan tampil masa sanggah sudah berakhir, yang berarti pelamar sudah tidak bisa lagi untuk menyanggah hasil dari seleksi administrasi tersebut. Jadi kami ingatkan kembali lagi, bagi teman-teman yang menyadari kesalahannya itu berasal dari diri, misalnya itu teman-teman salah unggah, kemudian surat lamaran tidak sesuai, saran kami lebih baik teman-teman tidak melakukan sanggah, karena apabila hal tersebut teman-teman lakukan, itu akan diabaikan oleh tim verifikator, teman-teman. Berbeda jika kesalahan itu berasal dari tim verifikator. Misalnya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, tinggi badan teman-teman itu adalah 175, sedangkan dari pihak tim verifikator itu salah, maka hal tersebut bisa disanggah dan dapat dipastikan teman-teman lulus seleksi administrasi. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, jadi demikian informasi mengenai bagaimana cara mengajukan sanggah bagi teman-teman yang tidak memenuhi syarat atau TMS yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like,
komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman lain yang mengetahui informasi penting ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai seleksi CASN baik itu CPNS maupun P3K. Oke teman-teman, akhir kata kami ucapkan terima kasih dan semoga